Hai Saradix, ketemu lagi dari Misteri Sara bersama saya Sarah Wijayanto. Saya Fadi Iskandar. Saya Wisnu Hardana. Dan sekarang kita sudah berada di sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan di daerah Puncak. Ya, ini bisa dikatakan rumah ini villa juga sih ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari foto siangnya, tadi pas sebelum kita berangkat ke sini, Sarah sempat ngasih lihat fotonya. Ya. Kalau dulunya sih kebayang tempat ini bagus banget ya. Enak, asri gitu, bukan villa pada umumnya yang zaman-zaman sekarang villa-villa. Jangan kebayangin villa kayak di Bali ya, villa di Puncak kayak gimana. Nah zaman dulu tuh villa ini tuh pasti bagus banget gitu. Ditambah lagi halaman depannya itu luas banget. Nah ini yang di belakang ini sudah cukup lama sekali tidak digunakan oleh pemiliknya, ya kan. Ditambah lagi beberapa yang lama ya. Katanya belum terlalu lama. Belum terlalu lama ya. Sempet rumah ini dijarah. Jadi villa ini sempat dijarah sama orang-orang karena banyak yang tahu bahwa tempat ini nggak ada orangnya gitu. Oke, ini sih kalau dari luar rasanya udah pekat. Kalau aku ya? Aku sih ngerasanya dingin. Di Puncak kan? Lumayan ya. Iya, lu pakai jaket, gua kedingin. Oh dingin? Biasanya dia juga dingin kan? Oh dingin ya? Iya dingin, orang Puncak. Oh gitu. Ya udah kita gimana? Wisnu langsung masuk aja atau mau explore di sini dulu? Kita makan gorengan dulu gimana? Nggak bisa. Oh iya, ke depannya jauh banget, serem. Berarti lihat di BTS-nya tuh nanti. Iya, jalannya berliku-liku. Pas masuk, kok serem ya? Apa pulang aja gitu? Kan sayang udah sampai. Iya, kalau nggak nanti Sarah di mending. Kok nggak tayang gitu? Ya, takut lokasinya, tahu nggak? Iya. Kok nggak tayang? Emang nggak cocok aja jadi nggak tayang. Iya. Enggak. Udah bercanda mulu serem gila. Ya udah. Udah capek-capek bawa lampu merah nih. Tuh, keren banget. Nah, kan? Oh, ini gue tahu nih bekas apa? Apa? Untuk bakar api unggun. Bener, bisa. Pak Demian mau gimana? Langsung masuk aja atau? Langsung masuk aja. Oke. Pintu depannya bisa lihat pintu depan apa lihat mana? Pas Kibra. Kan dulu pas Kibra. Pasukan pengibar. Bener ya? Oh iya bener. Asik. Ada yang ngeklik. Debunya banyak ya? Banyak banget debunya. Oh my goodness. Wah, ada stick PS. Ini mahal loh ini. Gila ya, Nuk. Gila ini gon. Berarti diambilin orang ya, Nuk. Jarah beneran ya. Oke. Wisnu udah merasakan apa, Nuk? Karena kan Mbak dari tadi tuh merasakan banyak sosok. Nah, yang Wisnu pick up yang mana coba? Maksudnya siapa tahu ada. Jangan dipegang, Fadi. Jangan dipegang. Apa? Klasik banget ya. Iya. Iya. Antik. Kayak Resident Evil nih lagi buka ini buat. Gak apa-apa, nggak usah misteri. Orangnya kita kenal kok. Yang punya villa ini. Apa namanya? Wisnu. Mbak sih dari Mbak cerita aja ya, di depan tuh Mbak ngeliat ada cewek jalannya gini nih. Tapi bengkok gitu, bengkok, tapi gitu. Nah, itu bisa dua. Bajunya apa? Kayak penari. Enggak, Fadi. Oh berarti tulangnya rusak. Dibacong. Ya Allah. Sumpah. Dulu bisa ngeliat dia cewek. Rambutnya. Rambutnya keluar. Iya, panjang. Terus ini masih ikat. Lagi iketan. Jalan. Ini lihat juga ya? Justru di bawah. Di bawah? Ih,
Oke. Itu di keep dulu. Maksudnya waktu pada saat masuk yang lebih Wisnu rasakan apa Nu? Di sini nih. Sosoknya apa? Perempuan juga. Cewek juga. Perempuan. Kayak- Tapi lebih sering ngelongok di sini. Kita tadi kan di bawah situ kan. Iya. Jadi di sini nih. In between Oh, antara kayak ngintip ini ya? nih, ngintip. Rambutnya panjang nggak? Lurus kayak sunsilk gitu? Iya. Kayak Kayak iklan sampo. ya kayak rambutnya yang pakai conditioner gitu. Tapi lurus ya Lurus kayak, terus ya. Hmm. Lurus terus kayak nggak ada poninya kan? nggak ada poninya. Lurus. Oh lurus gitu kayak pakai sampo lain. Gitu. Di sini. Kan rambutnya gitu belah tengah lurus. Jadi mau gambar? Boleh? Gambar dulu deh. Ya boleh. Tes ya. Kalian sambil siapa tahu nanti bisa langsung channeling. Di sini aja deh Ini nggak aku apa ya? masih berusaha untuk mencari karena ada banyak sosoknya Nu ya. Maksudnya Mbak mencoba untuk memilih di antara beberapa banyak sosok ini siapa yang paling dominan atau yang memang nyambung energinya untuk disampaikan ceritanya gitu. Nggak ada backup loh guys. Kotor. Ya nanti pakai tisu basah. Apa? Atas kayaknya nggak terlalu lama nih kayu. Kayu ya? Ya. Ada kamar nggak, Ip? Ada kamar nggak? Ada di sini nih 2 nih. Tapi ini Ini kapas apa ya, Ji? Kompor. Hah? Oh, yang luarnya, Ji. Balkon ya? Oh, balkonnya kunci tadi. Oh, ini di lantai bawahnya, Ji. Bisa nggak ambil gambar? Fokus. Mantul ya? Mantul, tapi kelihatan sih. Nah, itu kelihatan tuh. Ayo, oke, coba lihat, Mak. Sebentar, Mbak, coba. Ini yang Wisnu lihat di kaca sini, nih. Ini agak ini ya. Keras ya ini. Apa sih? Agak Lancip. lanjut tapi nggak panjang gitu. Iya, iya. Datangnya dari jauh dia. Di bawahnya aku sih ngelihat lagi pelabuhan di Batavia. Oke, afirmasi berarti firman Nono rasa Nono. Itu juga rasanya ada. Bukan dari Bukan pribumi. Bukan pribumi ya. Dia memang lagi-lagi kita ketemu korban human trafficking. Korban masa penjajahan pada saat itu. Banyak perempuan yang memang diperdagangkan, dikirim ke Batavia gitu ya, untuk dikirim ke campnya Belanda gitu. Ini orang ini kayak Ling loh. Iya. Itu tapi dia kalau dari apa ya, energinya kayak pengen pulang tapi nggak tahu rumahnya di mana. Los ya. Kayak bisa bawa gue pulang nggak sih? Tapi nggak tahu rumahnya di mana. Makanya tadi tuh yang sering banget. Ini tuh telinga di sini apa ada nongol. jepitan rambut gitu, loh? Nggak tahu sih, gue ngeliat telinga dan rambutnya ada yang sedikit keluar gitu, ada yang disangkutin di Oh, belakang. iya telinga berarti ya, telinga. Saradix. Oke, ini kita keep dulu ya. Dia belum mau cerita. Belum mau cerita. Nanti ya. Di bawah ada sesuatu. Bawah. Dia bilang gitu.
kayak ada yang ngeriung gitu. Ngeriung tuh apa sih? Oh, ngumpul. Ngumpul ya? Ini tadi gue juga pas ke arah dapur, kan mentok tuh itu dapur. Ini kamar ada 2 sama kamar mandi tengah 1. Terus dari Padem ke atas kayaknya kayu-kayunya agak-agak Rapuh. ini. Nah pas gue dari dapur nengok ada balkon di situ, gue nengok lagi jendela kiri, lantai bawah ini tuh gue pikir cuman ya udahlah garasi gitu. Ternyata gede ya? Kasih ruangan lagi. Kayaknya gede deh, kayaknya ya, kayaknya ya. Ini kita lihat kamarnya dulu ya guys. Boleh boleh. Ini juga penasaran kamar. Nah, Oh my god. Gila, kopernya lawas banget guys. Kopernya lawas. Ji, ada yang duduk Ji di ya, itu Ji. nah kan. Ada yang duduk lihat kaca Ji. Ini dia bukan Mbak? Tunggu bentar. Mana kaca? Bener berarti ada tadi ini juga ngeliat ada yang duduk di sini. Ada yang ngaca. Rambutnya juga panjang. Ini ya apa Main. beda ya? Ada yang di bawah nih. Yang kerok nih Ji. Lagi Ji. Oh, oke. Lain ya, Nu. Ini agak sosok jahil guys, yang di dalam yang sedang sisiran melihat ke arah kaca. Jadi sebenarnya mungkin makhluk-makhluk ini bukan berasal dari sini karena rumah ini dibiarkan kosong, akhirnya mereka memilih untuk tinggal di sini gitu. Jadi mereka mencari tempat, ada tempat kosong buat gue, nongkrong buat gue tinggal. Akhirnya pada berkumpul di sini. Sosok perempuan ini jenis apa ya? Yang ini, yang di kamar ini. Mukanya serempat. Kan dia sisiran kan, dia duduk di kursi ngadep ke kaca. Nggak kelihatan mukanya kan. Kupikir, wah Cakep cantik nih. gitu. Serempat. Jadi kalau dilihat dari belakang malam minggu, pas lihat depannya malam Jumat gitu. Bukan malam Jumat lagi. Kliwon. Bukan. Apa tuh? Malam Kliwon nggak serem dong. Oh iya, apa dong? Malam kemalingan udah. Jambret tuh, lagi dijambret. Dijambret terus dibacok. Nah, Serem cuy. serem banget. Maksudnya dapat nggak? Dari belakang imut-imut. Dari belakang, dari depan. Amit-amit. Lucu juga. Belum. Lucu. Gambar ini Dapat? coba ya. Iya, dapat. Harus salaman Iya. Atau kita mau gambar dalam aja, lu? sama dia. Lu aja sendiri tapi yang gambar. Gue di sini. Dapat kok, Dapat, lu udah. jago. Lu ngerangkul dia. Aku ambil ya. Enggak usah. Hah, diambil. Mau digambar kan? Nggak tahu, wes udah lihat tuh. Udah, mau lagi. Ya biar Fadin lihat. Nggak bisa gua. Coba aja. Oh! Gue yakin ini pasti kamar cewek. Oke, yuk. Ada Barbie soalnya. Yuk. Kenapa lu ngambil ke sini, Mbak? Biar kelihatan mukanya. Tadi udah cukup jelas soalnya mukanya. Itu dulu. Kenapa dipanggil ke sini? Lu bawa ke sini. Dia di mana? Sini. Oke. Kok pindah? Hah? Kok pindah? Ini aja angle biar beda. Yakin cewek? Cewek. Buset, kenapa mukanya begitu ya? Terlefat. Cung, serem banget Cung. Oh. Dia suka kayak gini nih, dia bikin gerakan gini ke orang nih. Apa? Nutupin mata, peekaboo. Yang keder-keder Yang itu keder kali ya. ini, doi. Yang keder ip. Keder apa nih? Bikin keder tuh apa sih? Kayak bikin orang nggak Orang fokus. bingung. Oh, digelapin mata kita. Tolong, Fat. Ngapain bawa ke sini ya? Gampang biar lebih jelas mukanya nu. Mukanya kayak goblin. Serius? Dia nggak ngerti gue beli. Nonton Spider-Man deh.
kayaknya sosok ini di apa namanya digunain. Kasihan. Tapi sebenarnya kalau kasihan, tapi ada sesuatu yang menyebabkan akhirnya dia digunakan itu, Fat. Jadi Dia dulu yang mulai. semasa hidupnya itu dia menggunakan ilmu hitam. Begitu. Jadi ini ada hubungannya dengan kekuasaan dan uang tentu saja. Dia sampai rela menumbalkan salah satu keluarganya gitu untuk itu kekuasaan itu. Jadi untuk kenapa nih dari aku nggak tahu ya, nggak ngelihat apakah ini anaknya atau adiknya atau siapa, pokoknya itu rambutnya semua no. Itu sakit, jadi sakit-sakitan terus sampai meninggal. Karena di awal dia ditanya, ya kamu harus gini, dia mengiyakan gitu. Dan pada akhirnya dia Mbak nggak lihat dia sampai nenek-nenek sih, maksudnya. Iya. Entah apa yang terjadi, tapi mungkin dia sakit juga gitu. Orangnya jahat gitu. Kelihatan sih dari mukanya. Jahat banget. Orang sampai numbalin nih, yang mana nggak jahat? Lagian ada aja lu. Kasih tau Saradik sih. Udah cukup. Oke, terima kasih. Nih, jadi guys, apa namanya? Wah, baru beli di mana? Bukan. Jadi kalau aku tadi ngelihatnya ya pas pada saat di kursi dan depan kaca itu, kan dia sisiran kan. Nah, aku ngelihat di belakangnya dia itu. Ini masih panjang lagi nih. Iya, masih panjang. Nah, di bagian sini Nu, seperti tidak menempel di badannya, tapi ada seperti apa ya? Bukan sinar tapi kayak bayangan gitu. Di luar dia itu gelap Nu. Jadi kayak ada yang nutupin. Maksudnya? Takut banget nggak pas itu ada cicak ngomong. Cicak ngomong. Kayak ngebenerin ya. Gitu. Jadi ini ada yang nutupin. Ada fume-nya gitu ya. Ada kayak yang hitam-hitam gitu ya. Fume ya, fume. Dan udah tambahin deh. Nggak apa-apa. Ya. Nah ini tuh seperti yang nutupin dia selama ini gitu. Maksudnya dia udah begini bentuknya, gara-gara digunain, terus masih ada ini lagi. Ya Allah. Apa ya lu ya? Dan itu karena uang, karena gelap mata, dia menghalalkan segala cara, dia berbuat apapun dia lakukan untuk mendapatkan uang itu, tapi dengan cara yang tidak halal dan yang pasti dengan cara yang salah. Oke. Afirmasi. Kita keep dulu. Ada satu, Mbak pengen nanti Wisnu gambar sosok yang di pocong tapi rambutnya panjang nanti di depan ya, nanti ya, dekat sumur itu. Tadi yang bukan yang nggak sengaja gue nya, bukan sumur itu. Oh bukan. Sama ada lagi. Mana? Di depan. Di gerbang. Oke. Pas mau masuk. Yang pas mau masuk. Ya, oke. Ini kita ke dapur ya guys. Ayo. Excuse me. Mbak kenapa pengen ke bawah ya, Nuk? Ke bawah, ayo. Iya. Iya kan? Lihat nih, ini sak nih. Wah. Tuh lihat tuh, kayak masih banyak ruangan gitu di bawah tuh. Oh iya, yuk. Oh iya. Kan? Jadi kayak ada emang ada tempat. Yuk, let's go guys, ke bawah guys. Oh iya, usah deh. Ya kan? Dirensek sama orang. Senterin boleh nggak? Boleh. Ini kayak bekas rijing kasur deh. Tuh ya sore.
Atapnya begitu ya? Berarti ambrol ya? Enggak, apa dicopotin? Oh, copotin kayak. Gila, jahat banget. Kayak badan orang. Enggak. Kayak badan orang. Dispenser, TV, alat gergaji apa ini? Ini plastik ini. Body bag ya mbak. Horden. Ada anak kecil juga ya mbak. Ada. Ini bukan anak kecil nih. Bukan anak kecil. Bukan. Bukan bocah. Ini mana ya biar enak ya? Aja deh. Yang lain sama. Enggak tahu, Sar. Biar nggak rame. Situ aja, situ aja. Oh, gede, Sar. Nggak apa-apa. Langsung mbak. Bentuk kamarnya agak aneh ya. Oh, Nggak apa-apa. Channeling. Yang putih cewek ya. kenapa? Saya lagi komunikasi. Mas Mbak panas. Kenapa, Sar? Enggak, aku nggak akan ngejeblok kok. Nggak akan ngejeblok. Badan Mbak panas. Siap aja, siap. Panas banget. Tapi aku nggak akan ngejeblok kok. Panas ya. Aku dibawa paksa. Katanya. Kenapa, Sar? Dibawa paksa siapa? Dipanggil siapa? Maksudnya channelnya kamu siapa? Aku dibawa paksa katanya. Dibawa paksa ke tempat ini, ke tanah ini. Dibawa paksa. Yang ini berarti? Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama, Dibawa paksa ke tanah ini. sama siapa? Oh, ini. Kok panas ya? Ada rasa panas. Itu apa ya? Gue channeling sama ini. Jadi mereka dibawa kan di kapal itu tuh banyak orang. Jadi si perempuan ini tuh pas pada saat nyampe demam dia sakit. Jadi dalam sekian lamanya perjalanan itu dia demam parah. Tadi kayak orang demam parah gitu loh mas. Pas meluk aku demam parah. Kan si Noah tadi bilang panas banget badannya. Dengar suara nggak di situ, Ci? Mbak tadi dengar nggak Nunu ngomong panas mbak badannya? Denger sih kayaknya. Kenapa, ada apa, Fat? Gue dengar suara aja terus. Suaranya apa? Suaranya apa? Kayak barang jatuh. Oke, terus lanjut. Jadi pas datang tuh yang bener-bener panas tinggi menggigil gitu loh, Nuk. Nyamber ke Nunu ya? Panas ya Nunu? Kasihan sih dia dipaksa untuk melayani tentara pada masa itu, dan ya doanya itu dia kayak udah nggak akan mungkin bisa diselamatkan itu loh, Pak. Karena mau dibawa kemana gitu. Sorry, Sar, bisa ditanyain nggak kenapa dia bisa ada di kapal itu? Dari negaranya dia itu, dia dijual, atau dia ditipu, atau dia menawarkan diri, atau gimana?
kayaknya ditipu ya pada masa itu. Cuman aku ngelihatnya ada yang kayak jalan gitu, aku nggak tahu pakai bahasanya, suruh jalan gitu, dan banyak perempuan dan mereka semua nurut gitu. Cuman dari wajahnya semuanya ya terpaksa, seperti nggak ada pilihan. Jadi mungkin ya emang udah diculik gitu di sana mungkin. Karena dari semua, maksudnya dia memberikan rasa, dia duduk ada di sebelah banyak perempuan, ada yang masih di bawah umur juga, semuanya energinya tuh ketakutan gitu. Tahun berapa, Mbak? Mungkin 1930-an lah, sekitar segitu. Masih jauh ya Jepang belum. Matanya kembang? Apa panas? Iya kayak lagi demam kan. Kasihan nih dia. Matanya juga lusuh nih. Ya. Jadi parah sih, panas demam gitu. Iya. Pengen pulang doang dia. 1930-an ya. Nggak dapet namanya, maaf ya, habis kamu rapet mulutnya. Maksudnya? Mulutnya rapet gitu. Ngomong-ngomong. Aku cuma bisa kayak dapat rasa dan gambar yang diberikan. Memori dia gitu. Memorinya tuh eksplisit banget gitu. Kayak setiap kali dia melayani tentara, udah hancur hati dia gitu. Maksudnya gila, gue hancur, apa sih, kok gini banget ya hidup gue gitu. Tadi emang sih gesturnya kayak, oh ada rame-rame nih, ada yang bisa tolongin aku nggak ya? Ada rasa itu gitu kayak. Pengen pulang. Masuk lagi terus keluar lagi, masuk lagi keluar lagi. Ini yang sering gue lihat dari awal tadi. Kenapa matanya kecil sebelah? Ini apa dari angle atau memang bonyok? Angle. Tapi ini yang jelas nih, apa kantung matanya dia berlapis-lapis gitu loh. Kayak kurang tidur gitu. Capek, kurang tidur. Kasihan karena apa? Karena dari bahasa dia terbatas bahasa waktu itu. Nggak ngerti kan? Dan ditaruhnya juga di tempatnya ya gitu. Nggak layak. Sorry, boleh tau nggak kenapa dia bisa meninggal? Oke. Jadi pada masa itu sempat terjadi ada wabah atau ya wabah apa penyakit, dan ada beberapa perempuan dari tempat itu juga sakit yang sama gitu. Jadi ada beberapa orang yang meninggal. Dan ada tentara juga. Jadi memang kena wabah, sakit aja dia. Kasihan dia, mau pulang gimana ya, kita doa. Mbak akan fokus ke wajahnya nanti, maksudnya mudah-mudahan bisa membantu kamu. Iya dong, kalau misalnya bisa memberikan dapat cahaya, wajah dia waktu pas masih itu. menemukan. Tapi membantu. Kenapa nyangkut di sini, Mbak? Maksudnya kenapa lingkar di sini? Kan daerah sini banyak pos-pos Belanda dulu. Ngapa yang bikin dia lingkar di sini terus sampai sekarang? Ya mungkin di dekat sini pos Belandanya. Itu apa sih ini? Ada nembus nggak sih? Nembus, tapi keluar aja gitu loh. Ini ke sumur ya? Kotor banget ya, Pat, tapi ngeri ah. Ini sih diselop, cuman selotnya patah, jadi nggak bisa dibuka. Ini apa namanya? Debu. Lihat nak kamar mandi nak. Patah selotnya, keras banget. Coba bentar. Dia ngomong nggak? Ada anak-anak ya, Nuk? Anak-anak apa badannya kecil? Anak-anak tapi bukan anak-anak. Dia ngambil form anak-anak. Serem. Nggak mau nulis.
Nur, Kamu siapa namanya? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Nama kamu Nur? Bisa ngomong? Nur? Nur ada di taman. Mau kita ke taman? Mau ke situ? Ini kamu Nur namanya? Iya. Nurlita. Nurlita nama kamu. Kenapa kaki kamu gitu? Kenapa kaki kamu gitu? Berdiri. Berdiri. Bisa berdiri kamu? Sebelumnya nggak bisa berdiri? Kenapa nggak bisa berdiri? Kenapa kamu nggak bisa berdiri? Kamu punya kaki? Punya ya? Sakit kamu? Kakinya nggak bisa dipakai? Dari kecil? Kamu diikat? Kenapa diikat banyak? Kenapa? Kamu dibuang sama siapa? Dibuang sama siapa? Pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Kamu dibuang sama siapa? Ya bisa cerita lebih jelas lagi. Kamu dibuang sama siapa? Kenapa kamu marah ya kamu dibuang ya? Iya, kamu sih marah? Iya. Yuk cerita ke kita yuk. Kenapa kamu bisa dibuang? Nggak ingat? Nggak tahu. Alasannya nggak tahu. Sama siapa dibuang? Mama. Paman, mamang. Sama paman, mamang. Sama mamang. Kenapa sama mamang? Kamu diperlakuin apa sama mamang? Oh, diperkosa ya? Kamu dipegang-pegang badannya semua? Iya. Iya. Badan kamu semua dipegang? Iya. Ibu kamu nggak tahu? Ayah kamu kemana? Ibu kamu nggak tahu? Mamang tuh paman ya, Sar? Nggak tahu mamang tuh apa ya? Mamang tuh paman kan ya? Om. Mau minum dulu? Enggak apa. Dia ngasih gua gambar. Tapi ini si pamannya ini apa sih? Ini kayak jalan nih, Fat. Terus kayak rumahnya tuh kalau aku injek kaki bunyi gitu. Apa sih? Kayu ya? Tapi kok kayak rapuh banget. Oke, terus? Terus jalannya agak jauh.
Terus? Terus kan ada pintu kan. Ini ada pintu. Pintunya tuh agak kayak sebenarnya ukurannya kecil gitu, tapi jadi 2. Aneh nggak sih? Oke, terus. Aku buka ya. Pintunya tuh kayak pintu tadi kita buka ini nih. Iya. Kayak susah kan? Ada ya, buka bunyinya keras. Gesekan. Terus? Kamu ngeliat apa? Ngeliat apa? Hah? Tempat tidur, tapi nggak ada kasurnya. Terus? Kayak ada kayu, papan kayu gitu. Di bawahnya tuh tanah. Terus? Itu tuh aku nggak tahu itu apa, hitam-hitam. Di dalam kasur, di dalam dipan-dipannya itu? Apa hitam-hitam? Bau? Kamu nyium bau? Bau apa? Aduh, Kamu nyium bau apa? aku minta tisu dong. Jadi. Aku nggak pernah nih kayak gini, Pak. Ya terusin kamu terusin. Ini kayak walk in apa sih? Iya. Apa sih tuh? Siapa yang jatuhin? Kesenggol. Susah lah itu tadi, guys. Aku lagi di dalam, lagi dibawa. Baru pertama kali tuh gitu. Iya, makanya gue tadi lagi ngebayangin lu lagi dikasih kayak gambaran kayak lu pakai VR. Iya. Iya kan? Kayak gitu, Iya, makanya persis. lu cerita sambil gue gambarin tadi di otak lu. Itu kasurnya nggak ada, jadi kayu-kayu aja gitu kan. Nah, yang hitam ini apa yang bau? Di bawahnya tuh kayak ada bekas-bekas darah, apa kayak Oh, sure. kayak Bangke gitu, tapi udah busuk. Nah itu tuh aku kan nggak sempet ngeliat gitu kan, cuman baunya tuh udah lain lah pas masuk gitu. Ini kamu dari sudut pandang siapa? Dia? Iya. Masuk. Nur. Nurlita. Kasih lihat yuk, Nur. Hah? Kasih lihat yuk, Nur. Nurlita. Aku rasanya kayak pengen tahu gitu. Apa Oke. yang ada di rumah ini. Rumah ini apa rumah ini? Rumah. Yang ada di bayangan kamu sekarang nih? Yang dikasih lihat sama Nurlita ya? Nurlita lihat apa lagi? Boleh kasih lihat lagi? Nurlita ngeliat apa lagi terakhir? Itu di tempat Mamang ya? Kayak itu buka. Apa? Di lemari. Buka aja lemarinya, buka. Ada apa di lemari? Ini kayak dia tempat naruh sesuatu gitu ya, Pak. Tapi aku nggak bisa buka. Dikunci? Iya, ada kuncinya. Nah, di sebelah sini tuh kayak ada cermin kuno nih. Ini. Oke, terus? Anjir, aku takut nih, aku nggak pernah soalnya kayak gini, guys. Iya, Gimana ya? terusin. Nggak apa-apa, aman. Apa? Oke. Ya. Mbak ini sekarang kayak pindah gitu, Nu, soalnya. Hah? Di depan Mbak. Ini beda ruangan lagi?
Enggak nih, pas jadi di depan tempat tidur itu ada kaca nih. Oke, kaca. Ada kaca nih, aku sekarang ngaca. Aku ngaca nih sekarang, aku bukan aku. Iya. Ini Nur. Kamu Nurlita. Nurlita. Tapi bisa jalan Nurlita. Ya? Bisa jalan Nurlita. Bisa. Bisa. Bisa jalan. Kamu masih ingat muka kamu Nurlita? Masih. Mbak nggak pernah nih kayak gini nih. Yang muka Nurlita. Aku pas pada saat ngeliat kaca, aku ngeliat bukan diriku, adalah sosok perempuan ini, tapi di belakang aku tuh ada sosok besar yang hampir nempel, energinya sangat gelap ngikutin, tapi dia nggak tahu. Terus dia keluar lagi pelan-pelan keluar kayak gitu. Nah, Ini mamangnya itu dukun kerjaannya. kayaknya Ini memori dia, memori ya. memori dia atau kamu? Aku kayak ini memang bagian dari memori dia. Aku masuk ke dalam situ, terus aku melihat tapi dia nggak lihat. Ngerti nggak? Iya, tahu. Pada saat ngaca, itu jelas banget, Fat. Yang di bagian itu kan? Itu kayak, Nggak, tapi Takut aku. tapi Nurlitanya ngelakuin hal itu juga sebelum dia meninggal. enggak, dia kayak dia curiga apa sih yang dilakukan sama paman gue, karena gue sering mendengar suara. Dia suka nanya apa sih, rumahnya tuh kan sebelahan. Nah dia tuh suka nanya, kok kenapa berisik sih di rumah? Manggilnya mamang tuh apa sih, mamang? Paman, om. Oh, ya, di rumah mamang gitu. Ah enggak, itu emang kan suka, namanya juga di sini deket hutan, suka banyak mengeluarkan suara aneh. Pokoknya alasan lah gitu. Nah, waktu pas kamu masuk ini ke dimensinya itu yang lampau, itu tuh kamu diajak jalan sama Nurlita atau kamu yang ngajak jalan Nurlita? Itu beda loh. Aku jadi Nurlita. Kamu jadi Nurlita. Aku ngulang apa yang dilakukan. Berarti itu dilakukan sama Nurlita. Iya, tapi dia nggak bisa lihat apa yang di belakangnya dia ketika Iya. lagi ngaca. Iya. Oke, posisi pamannya di mana? Nggak ada. Jadi dia ngindik-ngindik pengen tahu. Iya, oke. Gitu. Pamannya nggak ada. Sampai akhirnya kenapa dia bisa meninggal? Nah itu belum. Tadi dia terakhir bilang Bilang apa? dijamah mungkin sama pamannya? Atau dia apain? Kayaknya diperkosa deh. Ini setelah si anak ini tuh kepo banget ya. Jadi sebenarnya dia tuh tinggalnya tuh nggak. Jadi dia baru pindah ke situ. Terus kayak keluarga yang baru ketemu gitu loh. Jadi si entah kenapa ibunya ya harus pindah. Mereka udah pindah ke desa ini, pulang ke keluarganya lah gitu. Terus ya ada pamannya, ada yang lain-lain gitu. Oke. Terus ya udah sebenarnya dia sudah curiga karena berapa kali dia dengar suara aneh kayak orang kayak kesakitan. Entah si ibunya tahu atau enggak, tapi setiap kali dia bangun udah tidur gitu loh. Jadi dia kayak rasa ingin tahunya dia. Mamang tuh adik apa kakak? Gue lupa tuh. Emang tuh kayak mas kan tuh. Mas deh kayaknya. Kayak mas yang lebih Kak, saudara kan. ya saudara, berarti kakak ibunya berarti ya. Mamang tuh saudara juga. Saudara dari ibu biasanya. Saudara dari ibu. Panggilan gitu. Panggilan ya? Panggilannya bang. Lebih tua. Gila nih aku belum pernah namanya apa ya kalau kayak gini. Keren abis. Saya masih ingat mukanya nggak, Tapi Sas? takut aku kalau misalnya aku jalan gitu ntar jauh. Kenapa dipocokin sih? Nah itu belum terungkap. Kenapa dipocongin? Praktek ilmu hitam nu. Pamannya. Berantakan itu rambutnya nih keluar nih, Fat. Iya. Soalnya posisi dipoconginnya masih hidup, Fan. Ah, Belum lihat ya.
Kasihan loh, ini mukanya sedih, menderita. Jelas ya, Nuk. Kenapa ngomongnya kayak Ngomongnya gitu? gitu kenapa sih? Disumpel mulutnya, Nuk. Diisi sama apa? Kain. Apakah kain, tapi aku nggak Nyampe ke tenggorokan. Tadi pas Mbak lihat sosok hitam itu apa Mbak? Sosok hitamnya itu kayaknya Piaraan pamannya. Piaraan pamannya. Soalnya tuh, Ya apalagi soalnya. jadi dia menemukan kamar di mana Mau dong, Sal, pamannya lu masih menyiksa. lihat kaca dia tadi, bisa Boleh. transfer ke Wisnu nggak? Enggak, di wajahnya dia Si pas pada Nurlita, saat, iya. pada saat ini ya. Heeh. Kalau bisa ditransfer, penasaran gue pengen tahu. Dulu sini Fat. Ini Nuk. Wajahnya Nurlita nih Nuk. Apa Sal? Ngambil apa tadi? Ngambil apa lo? Hah? Tadi ngambil apa? Kan di kacanya kayak ada kertas kayak nyangkut gitu kan kertasnya. Diselip-selipin gitu. Aku ambil kan. Nah, lu baca apa? Nggak ada bacaannya, cuma pas ditarik gitu kayak ada rambutnya. Itu kayak panjang banget gitu. Oke. Geli. Ini ketahuan gak sih sama dianya nanti? Sama siapa sih paman nih? Nggak apa-apa. Kalau dia ada mamang, kita ada Pak Dem. Kayunya masih bunyi. Apalagi sekarang yang dilihat? Sekarang aku ada di luar. Oke. Aku lihat kandang ayam takut, tapi ya udahlah. Kan ini nggak beneran ya. Nggak beneran, lanjutin. Ini rumput. Heeh. Aduh, aku takut nih. Belum pernah. Terus? Rumput ini kamu mau megang apa? Rumput Oke. Terus? tinggi. Heeh. Ada apa di situ? Aku nyari suara nih. Kamu Ada dengar suara. apa? Kayak suara orang disekep kayak. Gitu. Ada yang dikubur. Ada yang dikubur. Diumpetin di semak-semak. Ketemu nggak? Coba cari lagi. Suaranya muter. Hah? Suaranya muter. Coba cari lagi. Kayak dari bawah ya? Dari bawah. Maksudnya takut. Mau kamu pegang tanahnya? Ada tanah yang beda nggak? Nggak, soalnya ini kan rumputnya tinggi, jadi aku nggak bisa lihat bawahnya. Cuman asal suaranya tuh bukan dari atas. Kalau orang manggil Iya. gitu. Ini kayak Coba kamu pegang-pegang rumputnya, awas-awasin coba. Ada nggak? geli. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Awas-awasin rumputnya. Ada yang aneh nggak di situ? Hah? Aduh.
Suaranya apa kayak gitu? Takut nih aku. Aduh. Apa? Kamu lihat apa? Iya kayak ada kuburan. Apa? Kayak tanah gitu. Ya coba buka. Ada siapa di situ? Ada siapa di situ? Gak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Masih hidup? Masih. Tapi aku takut nggak berani nolongin. Apa yang dilakukan sama Nurlita waktu itu? Mau nolongin. Bisa? Buka. Terus pada saat buka dia ada yang ini. Jambak? Enggak. Dipukul. Oke. Kamu udah bangun? Sekarang di mana? Nurlita di mana sekarang? Di kamar. Di kamar. Di atas kasur kayu. Hah? Kenapa kakinya? Diikat. Kaki kamu diikat, Nurlita? Dipukul. Kepala kamu dipukul kan? Kamu bangun dong. Oke. Apa kakinya dipukul biar nggak bisa lari? Pakai balok. Kakinya. 1, 2. Oke. Itu yang ngebuat dia jadi nggak bisa jalan. Kamu dapat muka pamannya? Misun dapat muka pamannya nggak? Belum. Ini yang begitu, Pat. Sampai ke depan. Kakinya gini. Iya. Kan mesti kaki gini kan. Ini kan ditekuknya mestinya. Di kaki ditekuk gitu, kayak gitu. Iya. Supaya nggak bisa kabur. Iya. Fat, udah ngeliat gak bentuknya? Oh iya, bengkok. Ini, gue dapet mukanya. Ini kenapa jelas banget gambarnya? Iya, terus Takut. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus Diikat. Sakit banget kan dengkulnya. Terus diperkosa. kamu ngeliat muka paman Ngeliat. pas lagi perkosa itu. Terus kamu disumpel biar nggak bisa teriak. Nurlita, Nur, setelah kamu nggak ada, ibu nyariin kamu nggak? Ibu nggak nyari kamu? Kok bisa ibu nggak nyari kamu? Kamu nggak tahu? Ya, terus. Kamu bisa ngomong. Ya, terus tarik keluar. Ya. Udah bisa ngomong? Nurlita bisa ngomong? Bisa, ya? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Bantu. Kenapa? Dibantu. Iya, dibantu sama Sarah ya. Ya, Nurlita bisa cerita. Nurlita habis diperkosa sama Mamang. Diapain lagi? Diikat. Diikat. Sakit. Sakit ya, kaki Nurlita sakit, nggak apa-apa. Ini Nurlita bisa ngerasain kaki nih. Kaki sehat ya. Masih sakit sampai sekarang? Sakitnya. Iya, iya.
Sama paman sendiri ya? Mamang. Sama mamang. Mamang. Jahat mamang ya? Iya. Habis diikat. Bukan rumah Nur. Bukan rumah Nur. Bukan rumah Nur itu? Kan. Rumah Nur mah jauh. Oh itu bukan rumah Nur di situ? Bukan, rumah Nur mah jauh. Terus kenapa Nur ada di situ? Nggak ikut. Hah? Ikut orang tua. Ibu Nur sama ayah Nur? Iya. Ibu Nur sama ayah Nur tahu kerjaan mamang? Tahu kerjaan mamang? Hah? Ibu Nur sama ayah Nur tahu kerjaan mamang? Nggak tahu. Nggak tahu? Sama sekali nggak tahu? Kasihan itu yang di tanah. Yang dikubur. Iya. Habis itu Nurlita nggak tahu yang dikubur gimana nasibnya? Nggak tahu. Ini Nurlita diikat kayak gini sama mamang ya? Iya. Iya, terus dikubur? Iya. Nurlita masih sadar dikubur? Masih. Masih? Lu minta tolong. Nggak bisa ya? Berarti jauh ya? Ayah ibu nggak dengerin Nurlita kalau teriak ya? Serem ya? Serem. Enggak, cantik Nurlita. Serem. Loh, ini kamu kan? Iya. Iya. Kau tahu. Tahu ya? Tahu. Tahu dari mana? Kan tadi Nurlita ngaca. Iya. Nurlita masih marah ya sama mamang ya? Dendam nggak sama mamang? Nurlita mau nyari ayah ibu atau nyari mamang? Tisu deh. Ini goda. Oke. Umurnya baik kayak atau enggak? Bening aman. Aku nggak pernah, baru pertama kali kayak gitu. Jadi pas pada saat aku merem terus aku kayak langsung pindah, beneran aku pindah. Takut banget. So, kayak aku ngulang apa yang dia lakuin gitu. Tapi serem banget ya, aku nggak pernah lo kayak gini, sumpah ini pertama kali. Nanti kayaknya kita mesti kita training, training maksudnya gini. Kayak aku perlu Fadi, Wisnu, sama Ip ngerti. Aku soalnya tuh tadi mau ngikutin takut kan karena belum pernah. Jadi ntar gue kebawa terus kayak gitu rasanya. Karena kan yang penting kan nanti tinggal digituin. Iya. Cuma kan belum, aku kayak masih panik gitu. Muter kayak pakai game VR. VR. Itu siapa namanya, si Nur ini, dia dengar pas pada saat ngeliat si perempuan itu dia langsung kayak mau menggali gitu loh, Wat, kayak mau nolongin lah gitu. Terus dipukul sama ketahuan. Ya udah terus langsung disiksa gitu dia. Jadi sebenarnya kalau dibilang ya si Mamang ini orang sakit gitu. Kok Mamang sih? Tapi kenapa harus dipocongin sih? Maksudnya kayaknya praktek ilmu hitam. Prakteknya dia, bagian dari prakteknya. Gitu. Yang waktu pas dikubur hidup-hidup yang ditemuin sama Nur juga sama dipocongin juga? Yang pasti kan mulutnya diikat tuh? Iya, mulutnya diikat. Cuman dikafanin nggak? Kayaknya iya juga, tapi juga bukan dikafaninnya tuh bukan dikafanin yang proper ya, asal. Gitu. Dan yang aku tahu memang kalau ritual ilmu hitam ternyata katanya ada salah satu ritual yang gini, dia mau mucongin gitu buat tumbal atau apa, aku nggak ngerti ya, agak kurang paham, tapi menurut Om Hao katanya ada gitu. Dapat ilmu juga kan biasanya kalau kayak gitu-gitu, nyari ilmu atau apa gitu. Si emangnya ini, Mamangnya ya, nyari ilmu. paman, mamang. Coba kita cari. Enggak, tapi sorry, kan dia bilang rumahnya jauh. Mamang tuh abang kali ya? Adiknya ibu, ada orang tua, adiknya orang tua. Adiknya? Kakaknya orang tua, uak. Iya. Paman. Oh, ini paman. Adiknya orang tuanya Nur. Iya. Kan tadi si Nur sempat ngomong rumahnya jauh, itu bukan rumah Nur itu. Dia tuh jauh pergi harus pulang ke kampungnya ini karena ibunya gitu. Tapi rumah ibunya sama mamangnya dekat-dekatan. Tetap deketan. Tapi tuh dia nggak ngerasa itu rumahnya dia karena Iya. Karena Iya. rumahnya dia tuh bukan di situ sebenarnya gitu. Iya, Dia iya. harus pindah karena nggak tahu ya, mungkin ada masalah keuangan atau apa. nggak Tahun tahu. berapa? Ini tahunnya 60-an? mungkin sekitar segitu ya.
Tapi rumahnya tuh rumah khas desa gitu loh, yang Nurlita ya. Nurlita ya. 60-an sih. 60 70-an kayak namanya model-model namanya temennya ibu ya. Loh, ibu bukan 80-an lahirnya? Anjay. Temennya ibu lah. Bener kan? Tahun 60-an lahirnya. Mukanya juga nggak begitu mbak soalnya. Rambutnya. Tahunnya. 60 70 ya emang atau sekitaran segitu lah. Karena soalnya bajunya 67 tuh udah tadi tuh di bayanganku 67. 67. Cocok banget deh sama lu. Nggak tahu deh tadi kayak udah dapet angka mulu gua. Tadi delete ya mas. Jadi nanti kita apa? VR? Ada, kalau di Solo tuh ada namanya. Apa? Aku lupa tapi ada. Jadi kita bisa ngerasain masuk ke rumah orang, bisa ada. Nah, maksudnya ada knowledge-nya ada. Kita kalau kan gini kan, kalau di Solo itu kan kita kan sebenarnya melakukan hal yang dilakukan oleh paranormal. Nah itu ada sebutannya di luar negeri. Jadi ada apa ya? Tapi ini juga termasuk retrokognisi kan? Masuk retrokognisi tapi mbak masuk. Hai, bye. Mbak di situ. Takut banget gila. Sumpah serem banget sumpah. Yang paling kocak ada. Oh jadi ada mbak kandang ayam takut. Jadi mbak Itu udah lagi Nurlita, bukan Sarah. udah retrokognisi, mbak jadi pemerannya di situ. Iya, serem gak sih? Takut. Mbak di situ. Kebalik. Sarah yang masuk ke dalam Nurlita. Iya. Kebalik kalau di situ. Iya benar juga. Iya mbak yang bener. Mbak yang ada di Nurlitanya. Iya. Jadi dia bisa ngerasain tangannya Nurlita, matanya Nurlita ngeliat apa. Dia melakukan gerakan, cuman ada kayak misalnya aku yang kepo, aku yang melakukan gerakan itu. Iya. Jadi kayak lagi main game itu Steng- ya. Ada gila. VR mbak, jadi Iya, kayak VR. terus cuma tuh tadi kayak serem banget deh. Kan si surat itu pas ditarik kayak rambut serem banget tadi. Tadi pas pada Itu saat tadi yang pas Nah, itu- ditarik itu, jadi itu tuh kayak kain panjang itu dimasukin gitu loh. disumpel, Jadi pas ditarik tuh panjang terus kainnya. panjang gitu. Kayak kain apalah gitu dimasukin gitu. Jalannya gitu ya bener ya guys, karena Kakinya. Kasihan. Oke, Pak, kita keluar yuk Pak. Sini. Ya, saya juga. Oke lah. Tadi dingin aja sini Ji. Nurlita. Jangan bisa. Nurlita. Nyamuk. Car, yuk. Keluar dulu yuk. Jalan. Bisa jalan lagi ya sekarang ya? Nurlita udah lama di sini? Nur di luar. Hah? Nur di luar. Mau di luar yuk, kita keluar yuk. Nih harus. Ada tangga bisa? Ya, Kita keluar yuk. Atas nggak mungkin ya, Ip? Tuh ada cicak lagi. Mana? Tuh. Yuk. Gimana caranya? Yuk, udah. Ji. Sini. Awas, step. Awas. Oke, pelan-pelan. Ada yang pecah. Awas, sebelah kanan. Iya. Garit. Nurlita di mana tempatnya? Sini. Di mana? Di sini? Di sini. Di sana tempat siapa? Iya di sini aja ya. Kan deket ya. Di sana ada banyak apa? Dari bawah. Hah? Teman-teman? Iya. Teman-teman Nurlita? Iya. Teman main? Iya. Lokasinya di sini. Nggak tahu. Nggak teman-teman
Nurlita kenapa bisa ada di sini ya? Emang dulu rumah paman di sini? Hah? Hah? Enak. Enak. Kenapa enak? Biasanya nggak terang. Oh, biasanya nggak terang ya. Ini lampu. Enggak. Oh, ada bulan. Biasanya nggak ada bulan. Biasanya gelap. Biasanya gelap. Nurlita udah lama di sini? Udah lama. Ini dekat nggak lokasi rumah Mamang? Dekat lokasi rumah Mamang ini? Dekat. Oh, rumah Mamang di sana. Iya. Kalau di situ teman-teman Nurlita siapa? Sama juga nasibnya kayak Nurlita. Ada sih. Ada. Korbannya Mamang juga ada di situ. Enggak. Nur aja. Apa yang pengen Nur omongin? Ada yang pengen Nur omongin nggak? Lihat bulan ya? Bagus ya? Nanti lebih bagus lagi pas lagi bulatnya penuh. Udah lama Udah lama ya? gak lihat bulan. Kok terang ya ini? Iya, emang bulan terang. Emang terakhir lihat bulan kapan? Nur ingat nggak? Lupa. Gelap semuanya. Sampai Nurlita di situ pun masih gelap. Setiap malam. Siang juga gelap. Muter. Terus Ya cari jalan. mau kemana? Cari terang. Cari terang. Sekarang udah bisa lihat terang. Ini. Terang. Terang beda. Nur mau pulang? Nur bisa pulang loh. Pulang kemana? Ya terserah Nur mau kemana? Mau ikutin cahayanya yang terang? Gih? Gih? Ikutin ke tempat terang sana Gih? Nur cuma sakit hati kan sama Mamang? Nggak dendam kan? Dendam. Nggak dendam kan? Sedih ya. Sedih ya? Iya. Takut. Nur kangen orang tua Nur? Nur pengen pulang ke rumah Nur. Iya. Nur masih ingat rumah di mana? Ingat. Ingat jalannya? Ingat. Yuk, pulang yuk. Jalannya Hah? rame. Rame. Di kota ya Nur ya tinggal? Kayak di sini. Nur di kota tinggal ya? Iya. Kemana-mana naik mobil? Enggak. Enggak, tapi rame ya? Rame. Terus kan Sepeda. Iya, Nur punya sepeda ya? Nur mau ke tempat yang terang itu? emang bisa. Bisa? Boleh? Mau? Didoain ya? Ya? Masih pengen di sini. Kenapa Nur masih pengen di sini? Nunggu siapa? Nunggu yang dikubur. Dikubur sama siapa? Kasihan. Nunggu dikubur sama siapa? Iya, Nur mau selamatin dulu. Nur tahu dia di mana? Tahu. Mau kita selamatin sekarang? Gak bisa. Kenapa? Masih jauh. Nur udah tahu jalannya. Mau samperin ke sana? Iya, biar Nur aja. Iya. Makasih ya Nur ya. Iya, makasih dibantu. Jadi bisa ngomong Nur sekarang ya. Bisa Nur tahu jalannya kemarin. Kelihatan. Ini mau dilepasin nggak? Nggak apa-apa, bisa. Nur mau bantuin orang dulu ya, Yang dikubur. yang dikubur sama Mamang. Iya, ada berapa orang? Ingat? 1. Waktu itu belum sempet Nur bantu ya. Iya, Kasihan. iya. Ya udah boleh Nur bantu ya.
Iya boleh, Nur boleh bantuin sana. Nur boleh pergi sekarang. Sebenarnya dia bisa pulang loh, Sar. Tapi dia tetap masih mikirin orang lain ya. Dia nggak, maksudnya aku kan nggak bisa maksa. Iya. Kita nggak bisa maksa. Itu kan? kemauan dia, yang penting itu kemauan dia. Nggak, cuman kayak Mes aja gitu-gitu. Gue mes aja gitu kayak, men, lu bisa di tempat yang lebih layak, tapi lu tetap masih mau bantuin korbannya itu. Dengan keadaan kayak gitu loh. Dengan keadaan dia kayak gitu. Karena menurut dia itu adalah hal yang dia bersikeras bahwa itu adalah hal yang harus dia lakukan gitu untuk akhirnya dia bisa pergi ke tempat yang enak. Dia nggak mau sendirian gitu karena mungkin terakhir yang sangat diingat itu Fadi, karena dia sempat tatapan mata sama si perempuan itu. Gila sih, ini new experience buat aku juga, kayak cara komunikasi dan apa ya, masuk ke dalam dunia sana. Coba yang tadi, yang pertama. Iya. Terlalu fokus sama sebentar. Bahasa Mandarin. Gue gak bisa lagi. Mungkin kamu ngerti bahasa saya. Siapa nama kamu? Ngerti nggak? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Kamu bisa ngomong? Waduh, bahasa Mandarin. Padahal bisa bantu bahasa Mandarin. Ni Hao Ma doang gue tahu. Hah? Ni Hao Ma? Apa kabar? Nama apa ya? Nama tuh Yi Er. Ada yang bisa bahasa Mandarin gak di sini? Ada bahasa Thailand tuh. Saya aja ngobrol aja deh, Sar. Kita bingung aja ngobrol aja. Ikat. Aku kenapa ada di barak sekarang? Oh my god. Takut. Ini gimana guys? Tangan Ip mana? Kasih. Jangan terlalu dipeluk Ip, tapi kasih rasa ini Ip, ujung jari Ip. Nah itu ya. Jangan dilepas ya Ip. Gue takut. Aku takut banget. Nggak apa ya? Kamu di barak terus? Di barak. Kamu jalan kemana? Aku takut banget, nggak apa ya? Iya nggak apa-apa, nggak jalan deh terus. Yuk, mau kemana yuk? Ini aku diikat, ada di depan aku ada cewek juga. Kaki kamu diikat nggak? Okay. Tapi kayak nyambung semua gitu loh. Oke. Terus? Semuanya sebangsa sama kamu? Mirip? Di depan orang pribumi. Oke. Tempatnya layak? Enggak sih. Apalagi yang kamu lihat? Aku rasa ya, aku cuma pengen udah bunuh gue aja gitu. Iya, udah hopeless banget soalnya.
Setiap dia dipekerjakan kan dia hancur hatinya kan tadi dia bilang. Karena dia sekarang ini dalam keadaan sakit sebenarnya, Pak. Masih sakit lanjutan yang dari dia datang? Lain. Ini yang Wabah. si wabah itu. Aku nyium Bau busuk. kayak baunya tuh seperti bau nanah. Iya. Koreng-koreng gitu. Enggak sih, nggak tahu, itu aku nggak bisa lihat ya. Maksudnya aku nggak, kalau gini tuh Kamu pakai baju apa? nggak jelas. Hah? Kamu pakai baju apa? Nggak ada yang pakai baju, Fadi. Shit. Semuanya tuh. Kamu lihat bisa ada berapa puluh di situ? Yang di sama aku sekarang ada 4. 4. Ya, Kaki keikat semua bareng-bareng. yang satu enggak. Keikat di sini. Kotor kondisinya. Apa bersih? Kotor. Ada yang kamu kenal? Di situ ada siapa? Apa yang kamu lihat? Udah, aku geli ya. Ya udah. Soalnya tempat apa pipis itu ya di Semua di situ? Kayak penjara berarti dong. Kayak penjara ya? Bukan barak lagi, penjara. Kira tahun 30-an. Nggak pakai baju lagi semua. Oke, maaf ya aku nggak. Oke, gini, aku tahu kamu pengen pulang, cuman kita nggak tahu rumah kamu di mana dan kita cuman bisa mendoakan semoga dengan harapan semoga kamu bisa menemukan cahaya gitu. Kalau misalnya kamu nggak mengerti apa kataku, kamu bisa mengerti apa yang ada di dalam hati aku. Pasti dia ngerti sih maksudnya. Karena kan kita bicara dengan batin ya, Fadi. Iya. Itu nanti bisa minta tolong Pak Demi ya. Kasih translatannya. Ini homo sih, siap sih ya. Cincang kali manuk cincang cendatan ya. Itu Sunda dong. Oh Sunda ya? Iya. Ya udah, kita tutup aja ya, Saradik. Aku capek banget sumpah. Aku soalnya baru pertama. Lebih ke tekong ya. Iya, belum. Aku masih belum menguasai nih. Ini baru banget. Aku nggak tahu ntar harus ngobrol sama Om Hao. Aku harus kayak apa ya ini gitu. Kayaknya seru juga kalau misalnya ngajak Om Hao lagi. Jadi aku masuk, dia sambil ngejelasin. Iya. Karena dia bisa lihat langsung kan. Kalau tadi kan gue harus ngebayangin dari kata-kata lo. Iya. Jadi gila sih tadi aku nggak kayak oke, ini baru. Sambil Yaudah. kita doain ya nanti Yuk, semua. kita doa dulu buat sosok ini, buat semua sosok juga yang ada di sini. Semoga semuanya bisa menemukan cahaya dan lebih tenang dan lebih cepat berproses untuk menemukan cahaya Gusti Allah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dengan baik. Berdoa selesai. Oke, Saradix, kayaknya kita tutup aja. Aku terus terang cukup lelah dan apa ya, karena pengalaman baru lagi. Kita bertemu dengan sosok Nur yang sebenarnya dia bisa pergi ke cahaya yang lebih terang, tapi ternyata dia memilih untuk tinggal karena dia masih ada misi untuk membantu. Bukan temen Bukan sebenarnya. teman ya. Itu korban dari si mamangnya juga yang dia Pamannya. temuin dikubur hidup-hidup, tapi belum sempat dia tolong, dia dipukul sama pamannya kan, sampai pingsan. Ya. Terus ada sosok perempuan ini mirip Ling Ling. Kalau ada yang familiar dengan hantu Ling Ling yang dulu aku ketemu di rumah yang dulu, itu kasihan Fadidi juga korban. Tapi waktu itu dia dibunuhnya sama Jepang, ditebas kepalanya. Siapa lagi tadi Nu? Ada satu sosok Yang kayak goblin. Yang menyeramkan ya, gitu. coba kasih lihat, itu adalah contoh dari orang-orang yang melakukan praktek ilmu hitam dan akhirnya dia pun juga dipergunakan untuk hal yang sama. Jadi ya cycle-nya ya. Iya, jadi apa yang seperti ini ya, apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Lu tanam kebaikan, kebaikan yang akan iya, ya kan. Lu tanam keburukan ya begitu. Gila, dia melakukan hal buruk di dunia ketika dia hidup, ketika mati dia dipergunakan untuk keburukan juga. Kasian. Bego lu. Ya kan, dia soalnya mengincar
kebahagiaan yang semu. Yang harus Semu tuh dealing itu sama ya yang setan. biasa dikasih kecap gitu kan, agak bermur. Kayak kita udah mulai garing guys. Udah mulai garing nih, Kita sumpah. harus tutup aja. Ya Terus udah. gue jawab lagi. Lo emang sahabat gue ini. Lucu banget sekarang. Lucu loh dia. Ya udah Saradix, thank you so much. Jangan lupa likes dan subscribes. Komen sesuai dengan isi konten itu aku lebih senang banget bacanya, kayak wow, kayak bener-bener menyimak dan apa ya jadi diskusi yang sangat menarik di antara ada yang nggak percaya, ada yang percaya tapi saling menghargai gitu. Iya, akhirnya jadi motivasi buat kita juga. Iya betul ya. Kan banyak tuh yang suka spam trending gitu. Aduh, Terus nggak collab perlu. ini collab itu. Iya jangan. Nggak perlu. Ditonton aja karena dari judulnya aja kan Diari Misteri Sarah. Apapun yang kita dapat ceritanya karena kita nggak pernah tahu. Jujur, kenapa gue masih di sini kan di sini nggak ada settingan sama sekali. Jadi waktu itu pernah ada yang ngomong sama gue, dem-deman sama gue. Gimana? Sempet ngomong kayak Diari Misteri Sarah tuh disetting banget karena ceritanya tuh kayak jelas. Nyet, dia lagi komunikasi, gue tuh mikir ini kemana arah ceritanya, gue nggak tahu. Beruntung aja karena gue udah lama sama Sarah, jadi gue tahu arah ceritanya kemana dari puzzle-puzzlenya itu. Iya. Kebetulan otak gue agak lumayan kepake, Sar. Bukan, Gitu. ini. Oh salah gitu. Jadi waktu itu sempat ada yang bilang kayak settingan gitu. Gue aja nggak tahu, kita aja tahu ini rumah nggak dipakai dan dijarah. Yang di dalamnya kan kita nggak pernah tahu ketemu siapa. Iya. Cerita apa yang disampaikan. Tapi pesan dari gue adalah ketika kalian nonton ini, simak deh pesannya. Apa sih yang bisa Betul. kita gunain, pesan-pesan dari makhluk-makhluk yang udah nggak ada di dunia ini. Maksudnya di dunia kita ya ketika masih hidup, itu bisa jadi pelajaran kok buat kalian. Mungkin dari 7 juta subscribernya Sarah, Tuh, belum. Udah. Belum. Udah perasaan gue lihat. Coba lihat. Udah 7 juta. Belum, ini malah 5,95. Ya udah 6 juta dulu deh. 7 Amin. juta. Amin ya. Amin. Pasti ada kasus kalian dalam kehidupan kalian yang serupa. Nah, siapa tahu bisa jadi contoh Iya. bagaimana menyikapinya. Gitu. Iya, betul. Itu aja sih, diambil sisi positifnya aja gitu. Iya. Dan apa namanya kayak kenapa sih Kak Sarah suka nulis? Ya kan nggak perlu trending, emang nggak perlu guys. Jadi kalau trending itu adalah bonus, kayak aduh thank you so much gitu. Kita senang. Tapi kalau nggak trending juga nggak apa-apa. Kalau buat Mbak yang paling penting adalah trending di hati kalian. Nah, gua aja cuma 100.000 aja biasa aja, gua nggak kenapa-napa. Baru kemarin 100.000, gua juga nggak tahu kenapa tiba-tiba 100.000. Nanti tumpengan gue ya. Lagi dong. Padahal nanti tumpengan. Udah 1 juta. Belum. Udah. Belum. Kemarin gue lihat. Belum. Kok gue salah lihat ya? Salah. Udah, lu cek deh sekarang. Belum. Pas episode ini tayang ya. Pas episode ini tayang, lu masukin loh. Hah? Coba cek. 1 juta. 1 juta. Nih, episode ini tayang, liatin Pak Dem ya. Ya udah, nggak harus percaya sama kita karena kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah.